Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Ibu Erniani. Kali ini Ibu akan menjelaskan ilmu pengetahuan alam dengan materi ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Berbicara masalah habitat, berarti ada di darat, ada di air. Nah, namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah setelah kita berdiskusi, kita dapat mengidentifikasi jenis dan ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan di sekeliling populasi suatu spesies yang memengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Selain daripada habitat, ada pula yang dikatakan populasi. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Anggota populasi ini saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan berproduksi. Semua makhluk hidup tinggal dalam suatu tempat yang dinamakan habitat, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal dalam habitat. Jadi, tumbuhan itu dapat dibedakan atau digolongkan berdasarkan jenis habitatnya. Yang manakah itu? Itu tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang telah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan, baik tertanam sebagian atau seluruh tubuhnya. Daunnya lebar dan tipis. Apa kegunaannya? Untuk mempercepat penguapan mengapung di permukaan air. Kemudian batangnya memiliki rongga-rongga udara agar dapat mengapung di air. Memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Akarnya juga pendek dan tertanam di dalam air. Beberapa di antara contoh tumbuhan hidrofit adalah ada kangkung, ada eceng gondok, ada juga teratai. Nah, kesemuanya itu adalah merupakan tumbuhan hidrofit. Kemudian selanjutnya higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di tanah yang lembab. Daunnya tipis dan lebar, memiliki banyak stomata yang berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Batangnya juga berongga. Nah, berongga udara yang berfungsi untuk saluran udara
serta mengurangi kadar air dalam batang. Akarnya pendek, berfungsi untuk mempersempit bidang penyerapan. Pakis, paku, dan lumut adalah merupakan contoh daripada tumbuhan higrofit. Nah, selanjutnya adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Daunnya kecil, tebal, dan berlapis. Tebal dan berlapis lilin, berfungsi untuk mengurangi proses penguapan melalui daun. Batangnya juga berbentuk seperti spons yang berfungsi menahan air dalam batang. Akarnya panjang dan banyak yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Kaktus, lidah buaya, lidah mertua adalah merupakan beberapa contoh tumbuhan xerofit. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tumbuhan hidrofit, tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang basah. Contohnya kangkung, eceng gondok, dan teratai. Kemudian higrofit. Higrofit di sini adalah tumbuhan yang dapat hidup di tempat yang lembab. Contohnya pakis atau paku dan lumut. Kemudian yang ketiga adalah xerofit. Xerofit ini adalah merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh di tempat yang kering. Contohnya tumbuhan kaktus, lidah buaya, dan lidah mertua. Nah, itulah tadi beberapa sedikit penjelasan tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.